Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah, yang lancar halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu pun yang samar maupun yang nyata. Semoga diberikan solusi yang terbaik. Itu doa buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai untuk tanggalnya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Kalau harinya ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba memberikan tema yaitu fakta yang akan terungkap. Ya, sekali lagi untuk temanya fakta yang akan terungkap. Nah, nanti kira-kira kalian di 3 hari ke depan itu fakta yang akan terungkap itu seperti apa. Nah, kan seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton ya. Sering saya mengatakan jangan di skip agar tidak terjadi salah memahami dan agar bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Kan seperti itu ya. Untuk segmen terakhir ataupun info terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonance ya, harap dimaklumi, jangan kecewa dan juga jangan bersedih sobat. Ya, karena ini kan bersifat luas ya. Saya nggak tahu nama kalian, jadi kan mengacak seperti itu. Nah, ketika itu pun nanti ada tepat, ada resonance ya syukur alhamdulillah, amin kan. Karena ucapan adalah doa. Nah, berarti ketika tepat ya energi kalian yang ketarik kan seperti itu. Tetapi tetap saya usahakan semaksimal mungkin yang sudah menonton di channel Ruang Batin semua bisa ketarik ya energinya, meskipun secara apa ya sedikit-sedikit ataupun nyerempet-nyerempet kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin ada suatu ketepatan ataupun kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui nama dan sedikit input dari kalian. Nah, itulah yang nantinya akan bisa saya fokuskan dan kalian yang konsul akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Ya, karena alhamdulillah selama ini ya yang konsul secara pribadi ketika saya tembak ya akurat gitu loh. Jadi apa yang saya sampaikan itulah yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Sudah banyak sekali sobat ya. Oke sobat ya, kali ini langsung saja saya akan untuk menarik energi kalian dulu ya. Semoga bisa selaras, tetap saya tarik seperti biasa ya. Semoga bisa selaras ya. Oke ya, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo ya. Artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, langsung saja kita lihat fakta yang akan terungkap untuk Virgo. Kita lihat untuk asmaranya dulu seperti apa jadi kartu ke depan. Virgo ya, untuk asmara kartu utama kalian di sini muncul 6 Pentacles ya, itu ada 3 orang ya, dikelilingi 6 koin ataupun 6 Pentacles. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles, ini sama-sama Pentacles ya, ini tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Virgo, dimana zodiak Virgo ini bisa dikatakan nanti 3 hari ke depan ya, kartu utama kalian muncul 6 koin ataupun 6 Pentacles. Ini artinya ya mungkin nantinya dalam asmara kalian itu akan sedikit ada apa ya, ada situasi yang dimana itu ya mungkin akan sedikit adanya suatu problem lah ya, ataupun adanya suatu permasalahan gitu. Cuman di sini jangan khawatir gitu loh. Ketika saya mengatakan nantinya akan adanya konflik ataupun adanya problem, di sini ketika kalian ingin stabil lagi ya, dalam arti ketika itu terjadi terus kalian ingin stabil, yaitu kalian harus bisa untuk bisa apa ya, menyeimbangkan sobat gitu loh. Dalam arti ya mungkin rasa adil lah gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan harus saling pengertian, harus tidak ada, harus jangan ada saling egois, kira-kira seperti itu. Contohnya ketika pasangan kalian ya itu apa, maaf, ketika kalian dulu ya, ketika kalian itu mungkin menasihati pasangan kalian ya, itu kan diterima sama pasangan kalian ya. Nah, ketika pasangan kalian menasihati kalian, ya kalian harus mau terima sobat. Nah, itulah ya yang saya maksud, ketika kalian ingin stabil lagi, ketika ada masalah, kalian harus bisa menyeimbangkannya. Harus adanya suatu rasa saling adil lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak boleh ingin menang sendiri gitu loh. Kita mau menasihati tapi nanti pasangan kita menasihati kita nggak mau, kita marah-marah. Nah, itu nantinya akan sulit karena di sini jelas ketika zodiak Virgo memang apa, faktanya terjadi memang ada sedikit konflik, ya harus introspeksi diri ya, seperti itu. Jadi harus menanamkan adil lah, kira-kira seperti itu ya, rasa saling adil. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles. Ini kalau saya tangkap di kartu konfirm mengatakan di sini kelihatannya kan bagus ya gitu. Ketika kalian ada masalah ya seperti yang saya katakan tadi, terus kalian di sini nih mencoba untuk berlaku adil sahabat gitu. Itu tadi seperti yang saya contohkan ya. Ketika kalian mau menasihati ya, terus ketika pasangan kalian menasihati kalian, ya kalian harus mau menerima, dalam arti ya saling memberi dan saling menerima, kira-kira seperti itu. Nah, nanti di sini akan muncul Ace of Pentacles, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas Ace of Pentacles ini menggambarkan adanya suatu kestabilan lagi ketika kalian dihantam masalah. Ketika kalian masih baik-baik saja ya, nah ini kelihatannya ya akan bertambah bagus sobat gitu loh, akan bertambah baik. Jadi secara kebahagiaan, secara keharmonisannya gitu loh, secara saling pengertian ini insya Allah akan sangat lebih baik lagi ketika tidak ada masalah loh ya. Tapi ketika ada masalah, insya Allah di 3 hari ke depan akan bisa terselesaikan. Cuman syaratnya satu, yaitu apa ya, harus adil lah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jangan egois ya, jangan egois sama pasangan. Oke, nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Terus kita lihat untuk pekerjaan. Ini kartu utama kalian muncul 10 tongkat loh, ini Virgo ya. Ada seseorang mau ngangkat 10 tongkat ini ya, beban berat. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup ya, itu seseorang memegang cup, dalamnya ada ikan. Ini kalau saya tangkap ya kartu pekerjaannya. Di sini ada 10 tongkat.
Ini saya merasakan energi ya, di mana nantinya Virgo ini bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum terjadi dan bisa akan terjadi sih. Karena saya menangkap di sini energi Virgo kelihatannya 3 hari ke depan akan sedikit rada berat ya gitu lah. Bisa saja ini adanya konflik, bisa saja ini adanya suatu tugas-tugas yang memang membuat kalian lelah, membuat kalian merasa berat di sini sobat. Mungkin ya mungkin saking banyaknya ataupun mungkin saking apa ya, saking sulitnya sehingga kalian sulit menemukan solusi. Kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini kelihatannya 3 hari ke depan ada suatu beban yang saya rasakan. Dalam arti ya kurang adanya kestabilan ya. Mungkin apa yang diharapkan Virgo yang diinginkan kelihatannya masih belum bisa mengena ini gitu loh. Justru di sini malah adanya suatu permasalahan ini yang saya tangkap nantinya gitu. Justru ini berat ya energi Virgo ya. Jadi ketika Virgo itu sudah memikirkan rencana, tetapi memang apa ya kebalikannya. Malah Virgo di sini merasa dihantam masalah, merasa kesulitan dan benar-benar berat lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini bisa dikatakan ya berat secara pemikiran juga berat secara hati sobat gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Nah, di sini jelas ya bisa dikatakan apa ya? Kalian di sini biarpun dihantam masalah jangan menyerah sobat gitu loh ya. Jangan menyerah, tetap kalian fokus dan tetap kalian jaga pekerjaan kalian. Intinya jangan sampai lengah lah gitu loh. Ketika kalian lengah, saya menangkap di sini justru makin apa ya, makin bertambah beban kalian. Karena saya menangkap sih di sini apa ya, Virgo ini harus harus apa ya, harus seikhlas hati lah dalam menjalani suatu pekerjaan gitu loh. Karena di sini akan ada apa ya, akan ada tanda-tanda bagus juga gitu loh. Bisa jadi permasalahan kalian nantinya akan bisa terselesaikan loh. Nah, ya, ketika kalian tetap konsentrasi ya, istilahnya itu tetap ikhlas untuk menjalankan ya, apapun yang terjadi. Memang kali ini kalian harus diuji kesabaran kalian gitu loh ya. Jadi ketika kalian tetap apa ya, tetap fokus ingin menyelesaikan, kelihatannya di sini akan ada gambaran bagus. Kartu konflik mengatakan ya bisa saja yang yang beban berat itu akan menjadi beban ringan. Yang sulit mencapai target akan bisa menjadi untuk mencapai target. Intinya di situ ya. Terus di keuangan, di sini ada King of Pentacles. Ini ya, prajurit naik kuda memegang koin sobat ya. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Ini ada 9 cup sama seseorang laki-laki sedang duduk. Ini kalau saya tangkap energi dari Zodiac Virgo ya. Di sini ada King of Pentacles. Kelihatannya Zodiac Virgo ini apa ya? Kalau seputar kerezekian sih saya menangkap energinya ada ya, biarpun belum bisa terawang ya di sini. Tanda-tanda peluang rezeki ada. Bisa saja kalian saat ini masih apa ya, masih adanya suatu keuangan lah ataupun masih adanya suatu penyimpanan. Cuma di sini kelihatannya kalian itu apa ya, mempunyai angan-angan gitu loh. Jadi kelihatannya kalian mempunyai pandangan ke depan agar bagaimana untuk bisa menyetabilkan tentang keuangan, agar bagaimana untuk bisa agar apa ya, agar ada keuangan yang masuk di dalam diri kalian ataupun di dalam kehidupan kalian. Yang saya tangkap. Jadi jelas di sini Virgo kelihatannya sedang berfokus ini ya. Ini energi kalian sedang berfokus di masalah keuangan di sini gitu. Sekali lagi ya, ketika kalian itu ini buat yang mungkin punya uang ya, itu kelihatannya kalian mempunyai pandangan ke depan sobat gitu. Ibaratnya itu ya ini uang ini mau saya apakan. Nah, seperti itu ya. Itu loh. Itu yang mempunyai keuangan, tapi yang di sini yang kelihatannya apa ya, bukan berarti tidak punya uang sama sekali. Mungkin di sini salah satunya keuangan kalian minus di sini ya, atau adanya penurunan. Nah, di sini tuh kalian sedang berpikir gitu loh, bagaimana cara untuk mendapatkan keuangan. Seperti itu ya. Jadi ada dua fakta di sini ya. Satunya bisa saja kalian punya uang dan ingin mengembangkan keuangan ya. Bisa saja kalian nantinya itu buat modal ataupun apa. Nah, yang fakta yang kedua bisa saja nih keuangan kalian lagi minus tapi kalian apa ya, istilahnya itu memandang fokus ke depan, ini artinya ya kalian mempunyai pemikiran ataupun sedang berpikir gitu. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan keuangan. Itu yang saya tangkap ya. Cuman di sini dikonfirmasi sama 9 cup. Jadi kelihatannya Virgo apa ya, tidak perlu terlalu risau ya di sini gitu. Jelas di sini adanya suatu
ketenangan batin ya, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan. Karena saya menangkap di sini ada suatu peluang juga gitu loh, peluang pundi-pundi keuangan yang akan masuk di dalam kehidupan kalian di 3 hari ke depan. Cuman di sini tetap ya, Virgo harus bisa menyebut suatu kerezekian. Jangan diam saja di rumah, harus adanya suatu pergerakan lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba mendeteksi. Iya, untuk masalah masalah asmara ya. Kelihatannya ketika kalian ada masalah ya, gitu loh. Ingat ya, ketika kalian ada masalah, entah itu sudah terjadi masalah kalian ya. Di sini jelas kelihatannya insya Allah akan baik, ya, akan bagus, akan damai lagi, asalkan satu ya di sini ya. Kalian harus kalau secara terawangan tadi kalian harus benar-benar disuruh adil di sini sobat. Ya. Tidak boleh tidak boleh berat sebelah gitu. Itu tadi yang saya tetap yang saya katakan tadi. Ya. Harus bisa saling memberi dan saling menerima. Ketika kita mau menasihati, nah ketika ketika suatu saat pasangan kita menasihati kita ya kita harus jangan marah, harus mau istilahnya itu menurut lah kan seperti itu ya. Jadi biar lebih bagus sobat ya. Jadi bagus ya, sekali lagi fakta yang akan terungkap di sini jelas asmara kalian kelihatannya akan baik ya. Apapun itu ketika ada masalah kelihatannya akan baik, asalkan satu jaga saling pengertian dan harus seimbang ya. Kalau di seputar kalau di seputar pekerjaan, saya tadi menangkap adanya suatu petunjuk ya. Di sini jelas zodiak Virgo masih 50-50 di sini gitu. Karena di sini jelas ya kalian adanya suatu hantaman di sini zodiak Virgo. Ini banyak masalah kalian, bukan satu masalah. Ya, kecil-kecil tapi kelihatannya beruntun gitu loh. Selesai satu muncul lagi, selesai satu muncul lagi. Itu yang saya tangkap. Makanya di sini beban berat ya. Seakan-akan kalau digambarkan sih seseorang itu mengangkat 10 tongkat yang panjang gitu loh di sini. Makanya kan beban berat. Ini ada suatu energi yang kurang bagus ya. Jadi terdeteksi 50-50. Ya. Kalau bisa Virgo harus waspada ya, harus waspada dalam arti ya bergerak sedini mungkin gitu loh. Karena saya menangkap ibarat pintu itu kalian mau tertutup di sini untuk Virgo ya. Makanya kartu kandung ini sudah mengingatkan kalian harus konsentrasi di sini. Tadi saya kan mengatakan Virgo ini kelihatannya juga ada yang konsentrasi gitu. Jadi jelas ya kalian harus konsentrasi di sini. Saya menangkap sesuatu seperti ibarat pintu itu ya, mau menutup gitu loh. Nah itulah yang membuat beban berat. Ketika itu nanti tertutup, ya kalian akan kesulitan gitu loh. Dalam arti apa? Ya ibaratnya mengambil sebuah pencapaian target ya, mengambil sebuah terwujudnya harapan, apalagi kesuksesan keberhasilan itu kalian ambil itu kelihatannya akan tertutup gitu loh. Ini jelas sobat ya, tidak bisa dibohongin. Ini kalian kurang kurang adanya kestabilan penuh ini di masalah pekerjaan Virgo. Makanya terdeteksi 50-50 kalian. Ya syukur-syukur nanti ketika mungkin kalian di 3 hari ketika ada masalah terus dingin lagi, damai lagi, bahkan mencapai suatu target ya syukur. Berarti kalian mengena energi yang 50% yang energi yang baik, yang bagus, yang positif. Nah begitupun sebaliknya. Ketika kalian mungkin kemarin dihantam masalah terus sampai belum terselesaikan di 3 hari ke depan, ini jelas ya. Nah berarti kalian masuk ke 50% tapi yang belum diuntungkan, tetapi masih banyak hambatan, masih banyak ganjalan di sini. Kalian merasakan kelelahan di sini gitu. Saya menangkap adanya suatu energi yang lelah kalian di sini. Gitu. Ya itu tadi mungkin diuji seputar pekerjaan, bisa saja tidak ada liburnya, memang diwajibkan dari perusahaan kalian. Ada yang seperti itu, yang di sini energinya sangat kelelahan sekali Virgo. Gitu. Plus kalian ada suatu hantaman black magic di sini. Jadi seakan-akan kalau secara fisik sih mungkin kalian akan merasakan tiba-tiba capek gitu loh. Dan adanya rasa kurang semangat, banyak pikiran, banyak beban di sini. Itu kalau saya tangkap tadi petunjuk energinya itu bercampur aduk sobat. Gitu. Jadi secara pemikiran juga kalian dibikin pusing, dibikin ribet kan seperti itu gitu loh. Ya.
harap waspada untuk zodiak Virgo ya kali ini ya, gitu loh. Untuk masalah keuangan di sini kelihatannya apa ya, masih cukup aman ya Virgo ya, gitu loh. Masih cukup aman ketika mungkin ada sendatan ya. Ini kelihatannya komunitas terkecil, jadi bisa dikatakan persentase terbesar nantinya di 3 hari ke depan kelihatannya masalah keuangan Virgo ya rada lumayan lah di sini ya. Masih stabil, bisa saja kalian akan adanya suatu peluang tanda-tanda kerezekian yang masuk. Jadi kalian harus bisa menjemput rezeki. Sering saya mengatakan sobat ya, bagaimana sih menjemput rezeki itu? Sering saya mengatakan apa ya, saya sering memberikan suatu contoh kan, ketika kita menjadi sales ataupun marketing gitu, cara menawarkan barang, bagaimana agar barang kita dibeli ya kalian kejar konsumennya. Ya, kalian harus bisa mengolah kata-kata ataupun apa. Intinya kan seperti itu menjemput rezeki. Nah, ketika kalian menjadi sales ataupun marketing, kalian menawarkan satu dua kali terus apa ya, pembeli tidak mau terus kalian menyerah. Nah, itu namanya kan apa ya, ya tidak menjemput rezeki. Karena di sini peluang bagus ketika kalian bisa menjemput rezeki, insya Allah di sini keuangan akan menjadi milik kalian. Intinya di situ sobat ya. Jadi masih cukup bagus, cuman Virgo mendapat apa istilahnya warning keras kalian kali ini di faktor pekerjaan. Jangan sampai itu menembak ataupun merambat ya di asmara kalian dan juga di keuangan juga di kesehatan. Harap waspada ya Virgo ya. Ya silakan, sering saya mengatakan nanti kalian sendirilah yang bisa membuktikan, yang bisa merasakan gitu. Memang betul Kak, ada suatu beban di dalam pekerjaan kalian di sini. Ini kelihatannya bebannya tidak ringan loh sobat gitu loh. Jadi seakan-akan itu apa ya, berbalik cepat gitu loh. Seperti perputaran itu langsung berbalik berbalik 180 derajat seperti yang saya katakan tadi. Capek secara pemikiran, capek secara tenaga. Ya bahkan di sini ada yang apa ya, ibaratnya tuh ya ada yang sedikit drop ya. Juga kurangnya semangat di sini. Seperti itu. Ini memang hantamannya luar biasa Virgo, dihantam di sini di faktor pekerjaan. Jadi sekali lagi apa ya? Ya ini saran. Kalau bisa ya apa ya, dinetralkan. Ya, sering saya mengatakan sobat, kuncinya itu cuma dinetralkan gitu. Ketika kalian bisa mungkin doanya, tata caranya, tirakatnya, ya silakan kalian netralkan sendiri gitu loh. Tapi ketika kalian kesulitan ataupun apa ya, tidak mengerti tata caranya seperti apa, ya diikhtiarkan gitu loh. Karena ikhtiar juga sebagian dari wajib agar kita ada suatu perubahan nasib. Ya kita cari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu sobat. Ya. Oke ya, untuk sahabat Virgo jadi jelas ya fakta yang akan terungkap ataupun bisa dikatakan fakta yang akan terjadi ya sama saja ya. Kalau asmara sudah tadi saya mengatakan di sini terdeteksi 50% 50%. Kalau di pekerjaan ini fakta yang akan terungkap bisa dikatakan Virgo kelihatannya masih banyak beban, masih kurang adanya kestabilan, masih dihantam suatu beban ya di sini. Jadi seakan-akan berat. Nah, untuk di faktor keuangan ataupun kerezekian di sini saya mendapatkan petunjuk secara terawang juga bahwa fakta yang akan terungkap kelihatannya di sini akan bagus lah. Minimal stabil di sini Virgo. Jadi ketika mungkin adanya suatu pengeluaran, apalagi pengeluaran dadakan yang terlalu besar ini kelihatannya tidak kok ya. Gitu. Karena kalian sudah ada pandangan ke depan gitu loh. Sudah ada yang mengatur. Kan seperti itu karena kalian sendiri yang sudah mengatur gitu. Jadi secara apa? Secara global kalian tidak kesulitan lah nantinya di 3 hari ke depan. Bisa saja ini akan ada tanda-tanda rezeki yang masuk seperti yang saya katakan barusan. Entah itu secara terduga maupun tak terduga, besar kecil ya syukuri saja. Intinya kalian masih di dalam tahap stabil dan keuangan masih bersahabat buat kalian. Ini selamat ya untuk keuangan, jangan sampai ini apa ya, terkontaminasi ya dari tembakan black magic yang itu menutup di pekerjaan, itu akan merambat ke mana-mana. Itu ya. Oke ya, untuk sahabat Virgo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga bermanfaat. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri amankan karena ucapan adalah doa. Ya. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun sudah saya informasikan. Nah, seperti itu biar tidak ada rasa apa ya, rasa saling menyalahkan ya. Tetap saya kembalikan sama kalian. Di segmen terakhir sering saya mengatakan ini ya, ketika ada masalah
dan kalian ingin adanya suatu perubahan nasib sobat, agar lebih baik gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya ada dua tetap ya, karena apa ya, kita harus menguatkan secara doa sobat, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, dan juga lakukan tahap ikhtiar ya gitu. Kita cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya kepositifan, kerezekian ya, hal-hal yang baik itu akan mudah, akan lancar masuk di dalam kehidupan kita. Karena kan jelas, bagaimana mungkin nasib kita bisa berubah gitu. Bagaimana mungkin apa ya, keinginan kita akan apa ya, akan mulus ataupun akan lancar datangnya ketika memang itu kalian terkontaminasi, dalam arti tertembak energi negatif ya, penutupan aura ya kan, seperti itu. Ada istilahnya itu, kata orang Jawa, disumpet sandang apa, penyumpatan di sandang pangan, kira-kira seperti itu. Jadi dihambat gitu loh sobat. Karena sudah banyak sih yang seperti itu. Sering saya mengatakan yang usul itu sudah banyak ya, bahkan sampai habis-habisan. Ya nah, ujung-ujungnya ya tetap saya bantu akan ada suatu pembukaan aura seperti itu. Karena jelas sobat, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu kan tidak mau merubahnya sendiri. Nah, ya itu tadi, ketika kita berada di keterpurukan, berada di zona tidak nyaman, bagaimana cara keluar agar tidak terpuruk, agar keluar di zona nyaman? Itu tadi, tidak ada salahnya kita ikhtiarkan bagaimanapun itu. Yang jelas setiap masalah pasti ada solusi. Nah, seperti itu sobat ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Sekali lagi, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Berikut tetap semangat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.